Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital yang akan sharing bersama teman-teman dunia TikTok Ads, Facebook Ads maupun Google Ads yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi teman-teman untuk men-scale up bisnisnya di dunia digital. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih sebenarnya untuk mengoptimasi TikTok Ads itu yang dipadukan dengan yang sekarang lagi ngetrend, yaitu adalah artificial intelligence atau AI, dan ini bisa dicapai atau studi kasusnya adalah ChatGPT. Ini bisa kita gunakan sebagai sarana membuat copywriting untuk TikTok Ads atau caption untuk TikTok Ads, atau kita minta tagar atau hashtag yang relevan dengan TikTok Ads. Tapi ketika kita minta di ChatGPT itu tidak serta-merta kita hanya meminta menuliskan langsung, nggak ada rumusnya gitu ya. Untuk meminta artificial intelligence atau ChatGPT agar memberikan hasil yang optimal, maka kita dalam memberikan perintah juga harus maksimal gitu ya. Jangan sampai nanti perintah kita nggak maksimal dan nanti jawabannya juga kurang relevan gitu. Gimana prakteknya? Contoh kita jualan parfum ya, kita klik parfum, kita bisa masuk ke Creative Center terlebih dahulu. Kalau teman-teman belum ngerti Creative Center, teman-teman bisa cek di link kami atau di video-video kami sebelumnya. Contoh, ini adalah popularitinya dari parfum, kemudian audience insight-nya juga sudah ada. Nah, dari sini nanti kita langsung coba padukan parfum ini atau produk parfum yang mau kita riset atau yang sudah kita riset ke dalam ChatGPT. Bagaimana dalam membuat konten atau copywriting kontennya dari parfum. Kita langsung saja masuk ke ChatGPT-nya. Contoh ya. Kalau ChatGPT jangan langsung nulis gini. Contoh, kalau produk kita parfum, terus kita pengen ChatGPT menuliskan copywriting tentang parfum atau video kontennya tentang parfum. Jangan langsung berikan ide video konten short tentang parfum. Nah, kalau teman-teman nanti buatnya hanya seperti ini atau promptnya, perintahnya ke ChatGPT itu hanya seperti ini, itu nanti nggak akan maksimal. Terus bagaimana yang maksimal? Nah, ini ada rumusnya, Nah, ternyata gimana rumusnya? Jadi rumusnya itu gini. Jadi sebelum kita mengadakan perintah, kita harus mengguide ChatGPT ini untuk bertindak sebagai apa. Jadi perintah kita itu ChatGPT bertindak sebagai apa? Apakah ChatGPT itu bertindak sebagai guru, YouTuber, atau ChatGPT bertindak sebagai uh, copywriter, atau ChatGPT itu bertindak sebagai advertiser. Nanti pasti ChatGPT akan memberikan pandangan yang berbeda dan pertanyaan yang berbeda juga. Jadi rumusnya itu ChatGPT sebagai apa. Nah, ini perlu. Terus setelah itu sebagai apa, kemudian baru perintahnya apa. Setelah perintah, kemudian baru apa? Baru berikan pertanyaan. Jadi memberikan pertanyaan itu ibaratnya agar ChatGPT itu memberikan pertanyaan ke kita terlebih dahulu sebelum mereka menjawab. Jadi kita itu seakan-akan komunikasi secara optimal dengan ChatGPT gitu. Nah, bagaimana caranya? Jadi contoh kalau kita terapkan di ChatGPT ya, ChatGPT ketika kita pengen membuat copywriting, berarti kita memposisikan ChatGPT ini sebagai copywriter. Contoh ChatGPT sebagai apa? Oke, kita tulis ChatGPT sebagai copywriter. Jadi bertindak sebagai copywriter. Nah, kemudian setelah kita sebagai memerintah ChatGPT sebagai apa, langsung perintahnya. Kita langsung adakan perintah. Contoh perintahnya, berikan ide konten tentang konten TikTok, konten video TikTok gitu ya, tentang produk parfum agar
viral. Titik. Nah, tadi strukturnya setelah ini apa? Setelah ini adalah berikan pertanyaan dulu. Jadi kita memberikan pertanyaan, kita menyuruh TikTok itu untuk bertanya, ChatGPT itu untuk bertanya ke kita. Jadi berikan saya pertanyaan sebelum kamu menjawab dengan jawaban yang optimal. Nah, jadi di sini ada tiga sub ya. Ini ChatGPT bertindak sebagai apa, kemudian perintahnya ini, kemudian kita memberikan leluasa agar ChatGPT bertanya ke kita, agar seperti ngobrol gitu. Kemudian kita enter. Nah, ChatGPT langsung tanya ke kita perihal sebelum ChatGPT itu menjawab, dia tanya ke kita. Apakah target audiens dari produk parfum Anda? Contoh, target kita adalah perempuan muda. Oke. Kemudian, apakah yang membuat produk parfum Anda unik dibandingkan dengan yang lain? Wanginya, contoh ini ya, wanginya kalem gitu. Nomor 3, apakah ada cerita di balik penciptaan atau inspirasi dari parfum tersebut? Ini kita jawab contoh aja nih ya, contoh. Belum. Apakah pesan atau perasaan yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa? Lebih percaya diri saat memakai parfum. Kemudian apalagi? Contoh selain percaya diri, nomor 5 kita apa? Apakah ada elemen visual atau audio yang tepat mendukung konten TikTok? Belum ada. Nanti biar direkomendasikan oleh TikTok. Apakah ada tren atau tantangan TikTok terkini yang dapat diintegrasikan dengan produk parfum Anda? Belum. Contoh aja ya. Tolong rekomendasikan. Kemudian, bagaimana Anda ingin pemirsa merasakan atau berinteraksi dengan produk parfum melalui TikTok? Ini bisa banyak komen positif dan penjualan produk. Kemudian kita enter. Dan nanti bakal jawab dengan optimal. Nah, ini. Jadi informasi yang Anda berikan berikut adalah beberapa ide konten TikTok dapat membantu parfum. Nah, ini. Jadi copywritingnya dari parfum itu ada beberapa. Ini sudah muncul semua. Jadi contoh copywritingnya itu apa? Transformasi percaya diri buat video menampilkan perempuan muda sebelum dan setelah menggunakan parfum Anda. Mulailah dengan adegan tanpa parfum, kemudian tambahkan adegan di mana dia menggunakan parfum Anda. Nah, ini ada semua. Contoh lagi, video kedua, reaksi orang lain. Buat video yang menampilkan reaksi orang saat mencium aroma parfum Anda. Anda bisa merekam pendapat mereka tentang betapa kalem dan menyenangkan aromanya. Kemudian perjalanan mencari inspirasi dan sebagainya. Ini copywritingnya sangat bagus, dan copywriting ini bisa kita terapkan di video gitu loh. Kita membuat video yang soft selling itu bisa dengan ini. Bayangkan itu. Jadi kita membuat video tentang parfum dengan angle yang berbeda-beda, dan tentu itu membuat menarik terhadap calon buyer atau calon pembeli gitu. Baru nanti kita membuat videonya risetnya bisa di Kalodata atau juga Creative Centernya di sini nanti di sini. Nah, kayak gini gitu ya. Jadi ini semoga bermanfaat. Ini salah satu insight tentang ChatGPT yang bisa dipadukan dengan TikTok Ads. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman atau kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, lebih detail perihal TikTok Ads ya, ngiklan bisa jutaan, puluhan juta dan sebagainya, teman-teman bisa cek link di deskripsi video kami ada private mentoring khusus dengan teman-teman. Jadi kita belajar
step by stepnya, mulai dari fundamental TikTok Ads, riset TikTok Ads, analisis data, kemudian fase testing dan fase scale up, sampai teman-teman nanti bisa benar-benar beriklan di TikTok Ads. Dan ini cocok untuk teman-teman yang sudah punya produk sendiri atau business owner yang ingin men-scale up dan ekspansi produknya di TikTok Ads. Kemudian juga cocok dengan teman-teman yang masih reseller atau dropshipper yang meskipun belum punya produk, nanti kami akan sambungkan ke klien kami yang sudah punya produk, dan tentu kami akan kami pandu untuk cara riset produk secara maksimal yang winning, tentunya yang laris di TikTok Ads gitu ya. Ini semoga bermanfaat. Dari kami Tirabang, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.